Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas soal yang di dalamnya telah mencangkup materi mengenai rantai Markov, classification of state, recurrent, dan transient. Dengan beranggotakan saya sendiri, Reski Amelia, dan rekan Nurul Gustantia Anissa, Karina, beserta Indah Mandasari. Rantai Markov dikembangkan oleh Profesor Andrei Amarkov. Dikatakan sebagai rantai Markov ketika suatu rangkaian proses kejadian di mana nilai peluang kejadian masa akan datang bersyarat diberikan peluang masa sekarang. Rantai Markov menghasilkan informasi probabilitas yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan. Sehingga ada 3 asumsi rantai Markov. Yang pertama, jumlah probabilitas transisi keadaan adalah 1. Yang kedua, probabilitas transisi tidak berubah selamanya. Dan yang ketiga, probabilitas transisi hanya bergantung pada status sekarang, bukan pada periode sebelumnya. Materi selanjutnya itu adalah classification of state. Saya Nurul Gustantia Anissa, saya akan menjelaskan mengenai classification of state, di mana pada materi sebelumnya dijelaskan bahwa rantai Markov ini sangat bergantung pada suatu matrik transisi, yaitu matriks yang berisikan peluang pergerakan dari suatu state I ke state J, di mana kita perhatikan suatu matriks peluang ini jumlah barisnya haruslah 1. Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai state, di mana state ini dapat dijelaskan menggunakan teori-teori yang ada. State-state dalam suatu rantai Markov ini dapat dipartisi ke dalam beberapa kelas. Dalam suatu set dari suatu rantai Markov dapat kita bagikan menjadi beberapa kelas. Pertanyaannya adalah, state mana yang dapat dikatakan berada dalam suatu kelas yang sama? Dan jika ada beberapa kelas, pertanyaannya adalah state mana yang berada pada kelas yang sama? State I dan state J berada dalam satu kelas yang sama jika saling berkomunikasi dan terdapat suatu lintasan atau beberapa cara yang mengakibatkan state I dapat mencapai state J, dan begitu pula sebaliknya. Dari state I, J mencapai state I melalui beberapa lintasan. Jadi state I ke J dan state J ke I pada kelas yang sama jika saling berkomunikasi. State I dan state J yang saling berkomunikasi dapat kita tuliskan seperti ini. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Karina. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilakukan oleh saya, Karina, mengenai pembahasan rantai Markov. Pada soal ini, diberikan diagram transisi rantai Markov. Di sini, kita akan membuktikan bahwasannya dari diagram transisi rantai Markov ini terdapat 3 kelas, di mana kelas pertama itu berisikan state 1 dan 2, kelas kedua berisikan state 3, 4, dan 5, dan kelas yang ketiga itu berisikan state 6. Selanjutnya, kita akan membuktikan juga bahwasannya si kelas kedua ini merupakan recurrent dan kelas pertama serta ketiga ini merupakan transient. Oke, baik. Pertama, saya akan membuktikan apakah benar dari diagram transisi ini terdapat 3 kelas. Maka, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah kita harus mencari dari ke-6 state ini, mana state yang saling berkomunikasi. Oke. Dari diagram ini, kita tahu bahwasannya diagram transisi ini terdiri dari 6 state, di mana state antara state 1, 2, dengan state lainnya itu kan mempunyai lintasan, dengan peluangnya itu lebih besar dari 0. Oke. Jadi di sini antara si state 1 dengan state 2 itu saling berkomunikasi karena state 1 mempunyai lintasan ke-2 dan state 2 itu mempunyai lintasan ke-1. Selanjutnya antara state 1 dengan 3.
state 1 mempunyai lintasan ke-3, tapi state 3 tidak mempunyai lintasan ke-1, sehingga mereka tidak saling berkomunikasi. Selanjutnya adalah antara si state 1 dengan state 4. State 1 mempunyai lintasan ke-4, tapi state 4 tidak mempunyai lintasan ke-1. Baru selanjutnya yang berkomunikasi adalah state 3 dengan state 4, karena state 3 mempunyai lintasan ke-4, 4 juga mempunyai lintasan ke-3. Oke. Dan yang selanjutnya berkomunikasi adalah state 3 dengan state 5. State 3 mempunyai lintasan ke-5 dan state 5 juga mempunyai lintasan ke-3. Oke. Dan yang terakhir berkomunikasi di sini adalah state 4 dengan state 5. Karena state 4 mempunyai lintasan ke-5 dan state 5 juga mempunyai lintasan ke-4, tapi harus mutar dulu ke-3 baru ke-4. Jadi, di sini state yang saling berkomunikasi di sini ada state 1 dengan state 2, state 3 dengan state 4, state 3 dengan state 5, dan yang terakhir adalah state 4 dengan state 5. Setelah kita dapat mana state yang saling berkomunikasi, maka kita dapat menentukan kelas dari diagram transisi rantai Markov ini. Dari gambar ini terdapat dua kelas, di mana kelas pertama itu berisikan state 1 dengan state 2. Kelas kedua itu berisikan 3 state, yaitu state 3, 4, dan state 5. Jadi, di sini tidak terbukti bahwasannya si state 6 ini merupakan kelas, karena state 6 hanya mempunyai lintasan ke-4. 4 tidak mempunyai lintasan ke-6. Walaupun kita mutar kemana-mana sekalipun, state 4 itu tidak mempunyai lintasan ke-6. Makanya state 6 itu tidak merupakan kelas. Selanjutnya dari diagram transisi ini, yang mempunyai dua kelas ini, kita dapat menentukan mana di antara kedua kelas ini yang merupakan kelas yang unclosed dan kelas yang closed. Di sini, kelas pertama itu yang berisikan state 1 dan 2 itu merupakan kelas yang unclosed, karena state 1 dan 2 itu, di state 2-nya itu dapat pindah lintasan ke state 3, makanya dia merupakan kelas yang unclosed. Oke, selanjutnya kelas kedua. Kelas kedua itu merupakan kelas yang closed, karena state yang 3, 4, dan 5 itu tidak dapat meninggalkan lintasannya, meninggalkan kelasnya. 3 tidak dapat pindah lintasan ke 2, karena kan nih. Selanjutnya 4. 4 juga tidak dapat pindah lintasan ke 6. Makanya kelas kedua ini merupakan kelas yang closed. Baik, sekianlah penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya yaitu pembuktian bahwasannya si C2 itu merupakan rekuren dan C1 serta C3 itu merupakan transien akan dijelaskan oleh Indah Mandasari. Baik, saya Indah Mandasari akan melanjutkan pembuktian mengenai rekuren dan transien. Nah, rekuren dan transien di sini adalah suatu peluang yang dimulai dari state I dan akan kembali ke state I setelah tahapan ke N. Nah, secara umum, state I itu dikatakan transien jika masuk ke I, lalu dapat peluang positif dan tidak pernah kembali ke I. Namun, jika tidak memenuhi syarat transien, maka disebut dengan rekuren. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa C2 itu merupakan rekuren dan C1, C3 itu merupakan transien. Nah, dapat kita lihat tadi diketahui sebelumnya bahwa C2 itu terdiri dari tahapan 3, 4, dan 5. Nah, pada tahapan 3 ke 4 itu saling memiliki komunikasi. Selanjutnya, melalui tahapan kelima, maka akan kembali ke tahapan ketiga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga tahapan ini merupakan rekuren. Nah, untuk C1 itu terdiri dari dua tahapan.
1 dan 2. Nah, tahapan 1 dan 2 ini saling memiliki lintasan atau komunikasi, tetapi tahapan kedua itu keluar kelas atau dari tahapan kedua ke tahapan ketiga dan tidak kembali lagi ke tahapan kedua. Artinya bahwa pada kelas C1 ini merupakan transien. Sedangkan pada C3 itu adalah 6. 6 itu sendiri hanya memiliki lintasan keempat, tetapi tidak akan kembali lagi ke 6. Sehingga pada C3 itu merupakan transien. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.